Halo teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nawang Naura Ayu dengan NIM 148. Baik, di sini saya akan memulai pembelajaran mengenai media audio. Nah, di sini saya memiliki tema, kini aku menjadi lebih tertib. Baik, akan saya mulai untuk pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada cerita, tapi nanti. Dan sekarang Ibu mau nanya dulu nih ke kalian. Teman-teman pernah gak sih kalian itu bangun kesiangan, terus buru-buru untuk berangkat sekolah? Pernah? Atau mungkin kalian pernah lupa membawa buku? Lupa ngerjain tugas? Atau kamar di rumah kalian masih banyak yang berantakan? Wah, pasti rasanya gak bakalan nyaman ya. Nah, ternyata kebiasaan seperti itu bisa diperbaiki jika kita belajar hidup lebih tertib. Menjadi anak tertib itu sangat penting. Anak yang tertib biasanya itu lebih disiplin, lebih mudah mengatur waktu, dan lebih disukai oleh guru maupun orang tua. Pada cerita yang bakalan Ibu bawain nanti, kali ini kita akan mendengarkan kisah seorang anak bernama Raka. Dulu Raka itu sering terlambat, suka lupa membawa tugas dan jarang merapikan barang-barangnya. Tetapi perlahan-lahan si Raka ini mulai belajar berubah menjadi anak yang lebih tertib. Kira-kira bagaimana ya Raka berubah? Apa saja manfaat hidup tertib dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita dengarkan bersama cerita yang berjudul Kini Aku Menjadi Lebih Tertib. Di pagi hari, ibu membangunkan Raka yang sedang tertidur. Raka, ayo bangun nak, sudah jam 6 lewat. Raka menjawab, 5 menit lagi ya bu. Raka sering bangun kesiangan, akibatnya ia selalu terburu-buru saat bersiap ke sekolah. Raka bertanya kepada ibunya, Bu, kaos kakiku di mana? Aduh, bukuku juga hilang. Karena sering menaruh barang sembarangan, Raka jadi kesulitan sendiri setiap paginya. Sesampainya di sekolah, Bu Guru meminta siswa mengumpulkan tugas yang sudah dikerjakan. Anak-anak, sekarang waktunya mengumpulkan tugas matematika ya. Ini tugas saya, Bu. Aduh, tugasnya tertinggal di rumah, Bu. Raka, ini sudah ketiga kalinya kamu lupa membuat tugas. Kamu harus belajar untuk memulai lebih tertib dan bertanggung jawab. Saat istirahat, Andi berkata kepada Raka, Raka, kenapa kamu sering lupa membawa tugas? Aku biasanya mengerjakan malam hari, lalu bukunya kadang tidak dimasukkan ke tas. Aku biasanya menyiapkan tas sejak malam, jadi pagi-pagi tinggal berangkat. Oh gitu ya, pantesan kamu jarang lupa. Aku harus berubah mulai sekarang. Aku akan lebih tertib dan tidak mau lupa lagi. Perkataan Andi membuat Raka mulai berpikir, mungkin selama ini ia memang kurang tertib dalam mengatur waktu. Raka mulai berubah. Malam itu Raka memutuskan untuk berubah. Ia ingin menjadi anak yang lebih tertib dan tidak membuat orang tua dan guru kecewa. Hal-hal yang Raka lakukan ketika malam hari, merapihkan buku, menyiapkan seragam, mengisi botol minum, mengatur alat tulis. Mulai sekarang aku akan menyiapkan tas dari malam supaya besok pagi tidak terburu-buru lagi. Keesokan paginya, Raka bangun lebih pagi. Wah, aku bangun sebelum alarm berbunyi. Hari ini aku pasti bisa tepat waktu. Tempat tidur harus dirapihkan. Semua barang harus disimpan pada tempatnya. Raka melakukan kegiatan pagi dengan tertib. Memakai seragam dengan rapi, sarapan agar tubuh sehat dan siap belajar, berangkat sekolah tempat waktu. Bagus sekali Raka, kami bangga dengan perubahanmu, kata kedua orang tuanya. Raka tiba di sekolah lebih awal dari biasanya. Senangnya datang lebih awal, aku bisa menyiapkan dari sebelum pembelajaran dimulai. Di kelas,
Raka menunjukkan sikap tertibnya. Buku dan alat tulis sudah siap. Aku mendengarkan penjelasan Bu Guru dengan baik. Aku juga aktif bertanya kalau ada yang belum paham. Beberapa hari kemudian, Raka terlihat semakin tertib. Ia selalu datang tepat waktu dan tidak pernah lupa membawa perlengkapan sekolah. Bagus sekali Raka, kamu sekarang selalu datang tepat waktu dan perlengkapanmu lengkap. Terima kasih Bu Guru, Raka akan tetap berusaha. Teman-teman pun senang melihat perubahan Raka. Andi berkata, Raka sekarang beda banget, lebih tertib dan pasti bisa jadi contoh buat kita. Raka menjawab, hihi, makasih. Menjadi lebih tertib itu tidak sulit kalau kita mau membiasakan. Raka juga jadi lebih disiplin mengerjakan tugas, nilainya pun semakin baik. Wah, nilai kamu bagus sekali, pertahankan ya, Ibu Guru berkata. Dan Raka menjawab, Alhamdulillah, terima kasih Bu Guru. Ketika di rumah, Raka juga membantu orang tua dan menjaga kerapihan barang-barangnya. Ayah berkata kepada Raka, hebat Raka, kamar rapi, tugas beres, dan kamu juga tanggung jawab. Ibu juga berkata, Ibu bangga dengan perubahan Raka. Kini Raka merasakan manfaat dari hidup tertib. Hidupnya jadi lebih mudah, tidak terburu-buru, dan semua kegiatan berjalan lebih menyenangkan. Ayo teman-teman, kita biasakan hidup tertib setiap hari, mulai dari hal kecil untuk masa depan yang lebih baik. Nah, itu dia cerita yang Ibu bawakan. Selanjutnya, kalian dari cerita Raka kita belajar bahwa menjadi anak tertib itu sangat penting. Awalnya Raka memang sering malas bangun pagi, suka menaruh barang sembarangan, dan sering lupa membawa tugas sekolah. Akibatnya Raka jadi terburu-buru, dimarahi guru, dan merasa kesulitan sendiri. Tetapi setelah Raka mulai berubah, semuanya menjadi lebih baik. Raka belajar bangun lebih pagi, merapihkan kamar, menyiapkan tas sekolah sejak malam, dan menyimpan barang pada tempatnya. Karena hidup tertib, Raka jadi lebih tenang, tidak mudah panik, dan lebih semangat belajar di sekolah. Teman-teman, hidup tertib biasanya dimulai dari hal-hal kecil, di rumah maupun di sekolah. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, merapikan buku setelah belajar, memakai seragam dengan rapi, dengan tepat waktu, dan mendengarkan guru saat pelajaran berlangsung. Kalau kita terbiasa tertib setiap hari, lama-lama itu akan menjadi kebiasaan baik. Menjadi anak tertib juga membuat orang tua dan guru merasa senang dan bangga. Kalian pun akan nyaman bermain dan belajar bersama kita. Hidup jadi lebih teratur, pekerjaan cepat selesai, dan kita bisa menjadi anak yang mandiri serta bertanggung jawab. Jadi, mulai hari ini yuk kita belajar untuk menjadi anak yang lebih tertib seperti Raka. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting kita mau mencoba dan terus membiasakan diri setiap hari. Karena anak yang tertib adalah anak hebat, anak yang disiplin, dan anak yang siap meraih cita-cita di masa depan. Ayo hidup tertib mulai dari sekarang. Nah, mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.